Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tata tertib acara kita pada malam hari ini. Kepada Al Ustadz yang telah kami sebutkan bersiap-siap mengambil tempat. Pertama kami panggilkan kepada Ustadz Yazid Wahyudi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, yaitu untuk melaksanakan rutinitas kita di dalam bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, jamaah salat tarawih yang saya cintai, saya akan membawakan, yaitu sebagaimana sebelumnya telah diamanahkan kepada saya, yaitu akan membawakan hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu yang bunyinya An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Sebelum kita masuk ke teks hadis, saya ingin membahas tentang profil atau periwayat hadis ini, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu dulu itu orang yang paling mulia di kalangan Quraisy pada masa jahiliyah. Beliau dimuliakan oleh orang-orang Quraisy karena beliau sangat banyak dalam keahliannya. Beliau sangat ahli dalam bersyair, ataupun beliau sangat ahli dalam bergulat, ataupun lain-lainnya. Banyak sekali keahlian beliau yang diakui oleh kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Makanya pada masa Islam, umat Islam pada saat itu sangat berharap kepada Umar supaya beliau masuk ke dalam Islam. Nabi juga mendoakan supaya beliau masuk ke dalam Islam, yang mana doanya yaitu Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam ini, bi ahabbir rajulain ilaika, dengan salah satu seorang yang engkau cintai, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Umar bin Hisham. Di antaranya yaitu antara Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham, yaitu paman Nabi atau Abu Jahal. Nabi mendoakan supaya antara salah satu yang dua ini masuk Islam, karena pada masa itu dua orang ini ialah orang yang sangat berpengaruh, apalagi Umar bin Khattab sangat berpengaruh pada masa itu di kalangan kaum Quraisy. Maka Allah berkehendak yaitu memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam Islam. Maka pada saat itu umat Islam sangat bahagia sekali, sangat bergembira karena masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapat julukan sebagai Abu Hafsin. Hafsin itu artinya ada yang mengartikan yaitu sebagai Al-Asad, artinya singa. Diartikan singa karena keberanian beliau ataupun ketangguhan beliau. Maka diberi Nabi gelar dengan kunyah
Abu Habsin, bapaknya singa. Nah, disebutkan juga oleh Zaid bin Aslam an abihi, dari ayahnya Zaid bin Aslam, ra'aitu Umar radhiyallahu anhu, aku melihat Umar bin Khattab yumsiku uduna farsihi, itu dia menahan telinga kudanya itu bi ahadi yadaihi, bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya. Wa yumsiku bil ukhra udunahu, dan Umar menahan dengan tangan yang satunya, maksudnya menahan telinga yang satu lagi dengan tangan yang satunya. Maksudnya pada suatu masa ada, ini membuktikan bahwa Umar itu orang yang sangat berani, orang yang sangat kuat, karena beliau itu fisiknya sangat besar, tinggi besar fisiknya. Jadi pada masa itu ada seekor kuda yang meronta-ronta, tidak bisa mengendalikan dirinya, dia mau mengamuk gitu, kuda yang mengamuk. Jadi pada masa itu datang Umar, yumsiku uduna farsi, dia menahan kuda itu dengan telinganya menggunakan tangannya, dan juga menahan telinga yang satunya dengan tangannya juga, maksudnya dengan menggunakan dua tangannya. Beliau menahan kuda itu, mengendalikan kuda itu hanya menggunakan kedua tangannya. Tsumma yathubu, kemudian Umar melompat, hatta yaquda alaihi, sehingga Umar duduk di atas kuda itu. Maka pada saat itu kuda tersebut diam. Itulah saking kuatnya kekuatan Umar bin Khattab, bisa menghentikan kuda yang mengamuk. Sedangkan kita tahu kuda itu tenaganya sangat kuat sekali. Kuda itu luar biasa tenaganya. Jadi itu membuktikan bahwa Umar bin Khattab mempunyai tenaga yang sangat kuat. Juga beliau mendapatkan gelar yang disebut dengan laqab. Laqab itu kayak macam gelar lah. Kalau kunyah nama panggilan, kalau laqab gelar. Beliau mendapat gelar sebagai Al-Faruq. Luqi Babil Faruq, Umar bin Khattab diberi gelar dengan Al-Faruq karena Nabi SAW bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisanihi Umar wa qalbihi. Allah menjadikan kebenaran atas lisan Umar bin Khattab dan juga pada hatinya. Nah, disebut di Al-Faruq karena farqu bainal haqqi wal batil. Allah memisahkan pada diri Umar itu antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah sekitar tentang Umar bin Khattab. Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini cuma Umar yang mendengar. Makanya dalam kitab istilah hadis disebut dengan hadis ahad, karena cuma beliau yang mendengar hadis ini. Bunyi hadisnya ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu sah, yaitu mesti dengan niat. Nah, innama tuhsabu idza kanat binniyah. Perbuatan yang tentunya bersifat ibadah. Nah, yang bersifat ibadah tuhsabu idza kanat binniyah, dia disebut ibadah kalau dengan memakai niat. Dia mendapat pahala kalau dengan memakai niat. Kita sholat nggak pakai niat sia-sia. Kita puasa nggak pakai niat percuma. Nah, itulah pentingnya niat. Wala tuhsabu idza kanat bighairi niyah. Nah, dan peramalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baik seberapa banyak ibadah tersebut, kalau enggak pakai niat, kalau tidak pakai niat, tentu ibadah tersebut tidak akan diterima. Percuma kita melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat selama 1 jam lebih, rupanya enggak pakai niat. Nah, sama dengan percuma, enggak ada gunanya. Fala amala illa bin niyah, maka semua amal itu tidak ada gunanya kecuali dengan menggunakan niat. Nah, niat itu termasuk
ra'sul amali kulliha, termasuk pokok dalam amal. Tidak bisa dipisahkan niat dengan amal itu. Dia harus ada dua-duanya. Tidak bisa dilaksanakan amal tanpa niat. Karena kalaupun kita cuma beramal aja tanpa ada niat, sama aja nggak diterima. Tapi kalau kita berniat, misalkan kita berniat untuk berbuat baik, tapi tidak kesampaian untuk berbuat baik tersebut, nah kita dihitung mendapat ganjaran pahala walaupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Makanya di dalam kitab Majalisus Saniyah disebutkan, idza nawal abdu khairan, seseorang itu kalau dia berniat untuk melakukan perbuatan yang baik, nah utsiba alaihi, maka diberi pahala atasnya, dia mendapat pahala. Wa illam yaf'alhu, sekalipun dia tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Nah, dia mau melakukan perbuatan tentunya dengan niat, tapi dia kesampaian, maka mendapat pahala. Sekalipun perbuatannya itu ini memang dia ingin melakukan tapi tidak kesampaian, maka dihitung mendapat satu pahala. Apalagi kalau dikerjakannya, maka dihitung mendapat 2 pahala. Terus faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dalam hadis ini menceritakan tentang hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Pada masa hijrah itu ada, yaitu 3 keadaan orang yang berhijrah. Pada masa itu orang-orang yang berhijrah ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia berhijrah karena semata mengikuti perintah Rasul dan perintah Allah. Yang kedua, dia berhijrah karena mengharapkan dunia, li dunia yusibuha. Nah, jadi dia semata-mata tidak ingin mengharap ridha Allah, tapi dia berhijrah ke kota Madinah yaitu untuk mengejar harta. Nah, makanya alangkah buruknya kita kalau sehari-hari kita itu dipenuhi dengan dunia. Maksudnya hati kita selalu terpikirkan untuk permasalahan dunia. Nah, sedangkan cinta dunia itu yaitu termasuk ra'su kulli khati'atin, nah, pangkal segala kejelekan. Semakin kita kejar dunia, maka kita semakin lalai, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dia berhijrah karena seorang perempuan, seorang wanita. Dalam kitab Majalisus Saniyah disebutkan asbabul wurud hadis ini, yaitu pada masa itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang tentu dia cintai. Tapi sayangnya laki-laki ini ditolak oleh wanita tersebut. Nah, tentunya dia pasti merasa patah hati. Nah, pada masa itu Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, terus si perempuan ini ikut juga hijrah ke kota Madinah. Nah, karena saking cintanya si laki-laki ini tadi kepada perempuan tersebut, dia pun ikut berhijrah ke kota Madinah untuk mengejar perempuan yang dia cintai ini. Nah, dan alhasil di sana dia menikahi perempuan tersebut. Nah, itu termasuk karena sungguh-sungguhnya si laki-laki tersebut. Dia hijrah bukan karena mengikuti perintah Rasul, tapi dia hijrah hanya semata ingin mengejar perempuan yang akan dia nikahi.
Nah, ada yang mengatakan asbabul wurud hadis ini ialah termasuk karena si laki-laki ini yang ingin mengejar perempuan tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhaditsain, yaitu imam yang paling terkenal, yaitu Imam Bukhari wa Muslim. Nah, diriwayatkan oleh kedua imam tersebut. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sangat mulia. Kana salafus sholih yuhibbuna iftitahi masanifihim bihi. Orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu sangat menyukai, yang mana dalam susunan kitab mereka mengarang kitab, mereka suka sekali membuat tulisan dalam permulaan kitab mereka itu, yaitu hadis tadi ini, yaitu innamal a'malu binniyat tadi. Alasannya tambihan ditolabi ala husnin niyati, yaitu sebagai peringatan bagi seorang yang menuntut ilmu bahwa pentingnya untuk membaguskan, memperbaharui niat. Nah, karena kita ya sebagai penuntut ilmu ini kadang bisa berubah niat itu. Tak selamanya lurus ingin mengharapkan ridho Allah. Sama halnya ketika kita beribadah. Kalau lagi semangatnya memang iya, kita memang pas lagi semangatnya niat itu lurus, tapi kadang tergoyahkan juga, melempang niat itu. Nah, jadi sebagai peringatan kepada seorang penuntut ilmu bahwa penting sekali memperbaharui niat itu. Nah, dalam kitab Majalisus Tsaniyah, pensyarah kitab Al-Arba'in itu mengatakan, ini saking mulianya hadis innamal a'malu binniyat ini. Lau sannaftu mi'ata kitabin, seandainya aku menyusun 100 kitab, kata pensyarah kitab Majalis Arba'in An-Nawawiyah, kalau seandainya aku mengarang 100 kitab, maksudnya ini menunjukkan bahwa banyaknya yang akan ataupun yang dikarang oleh beliau kitabnya tersebut. La bada'tu fi awali kitabin bihadal hadis. Niscaya aku akan menuliskan di awal kitabku tersebut dengan hadis yang tadi, yaitu innamal a'malu binniyat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi karena waktunya juga buru-buru. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.